April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot. Bukan dalam konteksnya, dia ceritanya masih nggak mau nunjukin, nggak mau kasih tahu berapa nominal segala macam. Nggak gitu, itu telat banget. Itu juga buat saya aneh. Saat ini sedang menghadapi sebuah kasus besar, ya, dan sangat luar biasa. Tiba-tiba kasus personal kayak gini itu justru didorong naik lebih cepat. Kondisinya Mbak Lisa ini diceritakannya cukup loncat-loncat. Setelah namanya ramai menjadi pembicaraan, Lisa Mariana akhirnya muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya. Ya, ditemani kuasa hukumnya, Lisa Mariana menggelar jumpa pers untuk menjelaskan pertemuan dan hubungan asmaranya dengan Ridwan Kamil, hingga mempunyai anak dari hubungan terlarang tersebut. Menanggapi penjelasan Lisa Mariana pada saat jumpa pers, pakar ekspresi Kirdi Putra mempunyai catatan menarik, terutama ekspresi dan emosinya yang dianggap cepat berubah-ubah. Misalnya saja saat Lisa mengumbar tawa dan tangis. Perubahan emosi yang tidak konstan menjadi janggal. Karena hal itu pula, Kirdi Putra menambahkan tanpa alat bukti yang sah dan kuat, penjelasan Lisa Mariana dan tudingannya terhadap Ridwan Kamil patut diragukan. Kepercayaan diri Lisa Mariana tidak serta-merta tegak lurus dengan kebenaran apa yang dia ucapkan. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri ke Instagram. Di awal press conference tersebut, kalau kita lihat, dia itu ketawa lepas. Kemudian saat perubahannya cepat ketika masuk ke wawancara, tiba-tiba ekspresinya berubah gitu, lebih serius. Terus kemudian ada momen ketika dia nangis gitu. Nah, tapi perubahan momen tersebut itu terlalu cepat perubahannya. Kenapa saya katakan terlalu cepat? Nggak apa-apa, nggak masalah. Orang tuh berhak berubah emosi, berhak gitu, boleh. Tetapi gini loh, ketika orang marah beneran gitu ya, dari awal dia kan sudah nahan marah tersebut dan minimal kelihatan dalam bentuk tarikan misalnya senyum yang bukan senyum lepas seperti itu. Terus ketika dia menjelaskan kemudian menangis, perhatikan bahwa tidak lama prosesnya, nangis balik lagi normal gitu. Sementara orang yang memang menahan emosi itu hilangnya itu prosesnya turunnya itu grafiknya nggak turunnya drastis seperti itu, landai gitu. Jadi buat saya terlalu banyak perubahan ekspresi yang buat saya tidak tepat. Jadi seolah-olah dia emosinya nggak real gitu dari dalam. Bukan dalam konteksnya, dia ceritanya masih nggak mau nunjukin, nggak mau kasih tahu berapa nominal segala macam. Nggak gitu, itu telat banget. Itu juga buat saya aneh. Kalau kita lihat sudah dijawab, matanya beberapa gerak sebentar gitu, mikir, terus nggak dijawab sama dia. Kepedean dia yang muncul itu bukan pasti menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Tolong diingat bahwa pede sama benar itu bukan dua hal yang sama. Bukan berarti orang nggak pede itu pasti nggak benar. Bukan berarti orang pede itu pasti benar. Nggak gitu. Jadi kalau ada orang, yang poin yang ketiga ya, jadi orang-orang merasa bahwa oh dia cukup pede dan segala macam. Sekali lagi tidak kemudian menjadikan itu jadi benar. Tidak hanya menyoroti luapan emosi Lisa Mariana yang berubah-ubah, Kirdi Putra juga menyoroti dugaan kasus korupsi Bank BJB yang menyeret Ridwan Kamil. KPK sendiri menyebut kasus Bank BJB telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. KPK sebelumnya sudah menggeledah kediaman Ridwan Kamil dan menyita sejumlah dokumen. Namun kasus dugaan korupsi yang menyeret Ridwan Kamil mendadak tenggelam usai polemik isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana viral dan menjadi perbincangan banyak orang.
Dari situlah Kirdi Putra menduga ada upaya pengalihan isu dari kasus yang merugikan orang banyak yang bersifat publik ditutupi dengan kasus yang bersifat personal. Seperti kasus perselingkuhan yang viral sekarang ini. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tuh polanya terlalu absurd untuk satu tadi bahwa RK saat ini sedang menghadapi sebuah kasus besar, ya, dan sangat luar biasa. Tiba-tiba kasus personal kayak gini itu justru didorong naik lebih cepat. Tapi garis bawahi, buat saya ini terlalu nggaknya, ekspresinya itu terlalu aneh untuk bisa dibilang bahwa ini sesuatu yang ekspresi real gitu. Jadi kalau saya pribadi saya tidak mau terjebak pada drama ini sih. Gitu. Saya bahkan nggak tahu Lisa dan siapapun aktor-aktor di yang terlibat ini beneran atau memang jadinya hanya dimunculkan karena ada sebuah kasus besar yang mau digeser. Gitu. Kalau saya sih nggak mau bergeser dari kasus besar. Buat saya kasus ini jadi menarik karena muncul nggak jauh dengan sementara RK sedang dihantam kasus yang lebih besar terkait dengan jabatan dia sebelumnya dan bagaimana itu kemudian bisa berhubungan dengan kasus korupsi yang cukup besar. Nah, itu kan membuat pertanyaan apakah netizen lebih tertarik pada kasus seperti ini sehingga bisa menggeser fokus kita dari kasus yang sebetulnya merugikan banyak orang dengan hanya kasus tanda petik misalnya pun benar. Itu hubungan masalah keluarga, masalah internal, masalah moralitas satu orang. Tinggal seperti itu aja sih. Sementara pakar ekspresi Dodi Triasmara menekankan ekspresi Lisa Mariana yang tidak bisa menjelaskan bukti-bukti mengenai hubungannya dengan Ridwan Kamil selain yang bersifat kelisanan. Tentu saja semua pihak mempunyai versi masing-masing. Dan dalam penjelasannya, Lisa Mariana hanya sebatas mengkonfirmasi atas pertanyaan sejumlah awak media. Misalnya saja, kapan dan di mana, dan apa yang diminta Ridwan Kamil usai bertemu. Pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK, gitu. Menarik ketika dipaparkan adalah berupa fakta-fakta gitu ya. Tadi ditampilkan faktanya seperti bukti chat yang hanya kemudian ada kontranya lebih ke bahwa di unsend dan segala macam itu. Nah, itu baru statement. Apakah itu kemudian memang ada secara bukti, secara fisiknya? Nah, itu yang kemudian perlu diklarifikasi, diverifikasi. Terus kemudian ada lagi beberapa statement yang kelihatannya sedikit kontradiksi atau kemudian ada perbedaan-perubahan. Nah, ini yang perlu rasa-rasanya nanti juga perlu diverifikasi lebih lanjut karena kemudian hal yang ketiga keutamaannya cukup banyak statement, kalau boleh dibilang hampir 60-70% statementnya itu bicaranya kadang-kadang jadi lebih tidak ada ukuran yang pasti atau tidak cukup detail memaparkan kapan, di mana, terus kemudian apa yang terjadi. Nah, dikonfirmasi lagi dengan bagaimana biasanya kalau orang menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, just visual remember. Ada yang sesuatu yang belum terjadi, just visual construct. Nah, ini dua poin ini yang sering muncul dan diperlihatkan sama Mbak Lisa ketika yang bersangkutan menyampaikan hal-hal atau informasi terkait dengan apa yang terjadi. Rasa saya perlu lebih banyak pembuktian
ngarahnya ke sana ya Mbak, tidak hanya berdasarkan sebuah statement bahwa kalau ini memang tidak atau memang iya, nah itu yang perlu divalidasi lebih lanjut. Jumpa pers yang digelar Lisa Mariana yang membeberkan hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil hingga mempunyai seorang anak mengundang sejumlah tanya. Untuk menjawab keraguan itu, Lisa meminta Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA. Dengan begitu, akan terungkap apakah anak yang dilahirkan Lisa Mariana merupakan anak biologis Ridwan Kamil atau bukan. Menanggapi penjelasan Lisa Mariana, Dodi Triasmara menekankan penjelasan Lisa yang tidak runtut alias loncat-loncat. Lantas, apakah penjelasan Lisa tersebut dapat diartikan ada sesuatu yang disembunyikan terkait hal yang sebenarnya? Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang jadi opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ketika kemudian dia luapkan emosinya, muncul tekanannya itu ketika dia kemudian ditanya kapan gitu ya. Itu titiknya yang menurut saya puncaknya, peaknya terjadi di situ. Kapan mau tes DNA gitu ya. Nah itu peaknya terjadinya di situ. Dalam proses kemudian ketika dia menyampaikan, hal yang disampaikan juga tidak terlalu detail gitu. Dari beberapa statement-statementnya juga yang dia sampaikan gitu, ini tidak semuanya diungkap atau tidak disampaikan secara lebih detail. Kondisinya Mbak Lisa ini menceritakannya cukup loncat-loncat. Kira-kira itu dari yang dia sampaikan. Kalau perubahan ekspresi lebih ketika dia kemudian seperti menahan gitu, lebih sedikit emosional pembahasan anaknya, hanya kemudian di saat yang tidak terlalu lama dia bisa switching lagi gitu kan ya, bisa switch cukup cepat untuk lebih rileks lagi, dan kemudian ditutup terakhir dengan posisinya dia memang agak mention tangannya udah, ini gerakan tangan ini yang kemudian biasanya orang udah emotional state-nya udah di titik tertentu gitu ya Mbak. Untuk beberapa hal sepertinya kalau dari cara dia menyampaikan sebenarnya udah diatur dalam konteks urutannya yang mau disampaikan. Hanya ada beberapa orang yang ketika menceritakan itu dalam posisi tidak cukup runut gitu ya, tidak cukup runut sehingga terlihat loncat-loncat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.